Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan mengenai soal-soal kompetensi teknis pendidikan guru SD untuk part kedua. Disimak baik-baik dari nomor 11 sampai nomor 20. Diingat-ingat soalnya, dipahami jawabannya, mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K. Semoga lulus tes dan mengisi formasi. Amin. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 11. Katak mengalami metamorfosis sempurna. Dalam perkembangannya, pada fase berudu, bernafas menggunakan titik-titik, A. Trakea, B. Paru-paru, C. Insang, D. Kulit. Pada saat katak berada pada fase berudu, ia bernafas menggunakan insang. Jadi jawaban yang benar adalah C. Insang. Sebelum kita ke soal nomor 12, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 12. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 12 ini adalah D, yaitu semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? A. 30, B. 21, C. 27, D. 18. Kita perhatikan soalnya. Roda pertama berputar 3 kali, roda kedua berputar 9 kali. Itu artinya roda kedua berputar 3 kali lipat dari roda pertama. Jika roda pertama 10 kali, maka 3 kali lipatnya adalah 30. Berarti jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut soal nomor 14. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 14 ini adalah B, yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kehidupan dan dunia kerja atau industri, serta kehidupan di masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 15. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut titik-titik. A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, D. Membaca sekilas. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 15 ini adalah A, yaitu membaca intensif. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut membaca intensif. Kita lanjut ke soal nomor 16. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini, kecuali, karena kecuali berarti yang bukan ya kawan. A.
Tujuan khusus pembelajaran objektif yang relevan dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. B. Tujuan khusus pembelajaran berisikan perumusan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. C. Tujuan khusus pembelajaran bisa menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 16 ini adalah D, yaitu dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur, atau observable and measurable. Jadi jawabannya adalah D, karena di sini yang diminta adalah kecuali. Jadi untuk pilihan jawaban A, B, C itu adalah kaidah dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 17. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan, yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov, B. Connectionism dari Thorndike, C. Behaviorism dari Watson, D. Operant conditioning dari Skinner. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 17 ini adalah A, yaitu classical conditioning dari Pavlov. Ini adalah penghilangan atau disebut extinction. Lanjut soal nomor 18. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi, beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 18 ini adalah C, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Itu adalah ruang lingkup penilaian hasil belajar siswa. Benda langit yang disebut bintang berekor adalah A. Meteor, B. Planetoid, C. Komet, D. Satelit. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 19 ini adalah C, yaitu komet atau bintang berekor. Semakin dekat dengan matahari, ekornya akan semakin panjang. Kita lanjut ke soal nomor 20. Memecahkan pembelajaran IPS SD. Diberikan kasus dalam pembelajaran, peserta dapat menyimpulkan pembelajaran dengan kasus tersebut. Bu Fitri adalah guru SD Negeri 2 Sukamakmur. Mengajar di kelas, beliau memberikan pelajaran IPS dengan materi menceritakan pengalaman diri. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian diperiksa kebersihannya, terutama kuku tangan dan telinga. Sambil diperiksa, anak masuk ke dalam kelas satu persatu. Anak-anak diajak berdoa dan kemudian mengucapkan salam. Sebelum memberikan materi, memberi motivasi kepada anak, saya bertanya, siapa tadi yang tidak mandi? Anak-anak terdiam. Mari kita nyanyikan lagu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kesimpulan dari pembelajaran IPS yang dilakukan Bu Fitri adalah A. Guru kurang memotivasi anak dalam pembelajaran. B. Guru mengajak siswa bernyanyi untuk memotivasi anak. C. Anak-anak hanya diam saat diberi pertanyaan dalam pembelajaran karena guru kurang memotivasi anak. D. Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 20 ini adalah C, yaitu anak-anak hanya diam saat diberi pertanyaan dalam pembelajaran karena guru kurang memotivasi anak. Demikianlah 10 soal tes kompetensi teknis pendidikan guru SD dari nomor 11 sampai nomor 20. Silakan ditonton ulang, disimak baik-baik, dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.